Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Gunung Everest, puncak tertinggi dunia, berdiri dengan kebanggaan yang tak terukur, menantang siapapun yang berani mendaki untuk menggapai awan. Namun, di balik kecantikan dan kemegahannya, ada misteri yang telah lama terkubur dalam kabut dingin dan salju abadi yang menyelimuti puncak tersebut. Sebuah kisah yang tak banyak diketahui orang, bahkan oleh para pendaki yang telah mengukir namanya dalam sejarah, adalah legenda tentang sebuah senjata kuno yang disebut golok naga es. Awal mula legenda. Berabad-abad yang lalu, di sebuah kerajaan yang hilang di kaki Gunung Everest, ada seorang raja yang dikenal sebagai Raja Jayakusuma. Raja ini adalah pemimpin yang bijaksana, namun kekuasaannya tidak pernah puas. Dalam pencariannya untuk kekuatan yang tak terhingga, ia mendengar desas-desus tentang sebuah artefak legendaris yang tersembunyi di balik kabut es yang abadi, artefak yang dikenal sebagai golok naga es. Golok naga es konon terbuat dari es kristal yang sangat keras dan tajam, yang dapat memotong apapun, bahkan waktu dan ruang. Legenda mengatakan bahwa golok tersebut tidak hanya sebuah senjata, tetapi juga kunci untuk mengendalikan cuaca dan menguasai kekuatan alam. Siapapun yang memegang golok ini, katanya, akan menjadi penguasa tak terkalahkan, mampu membekukan musuh-musuhnya dalam waktu sekejap, atau bahkan mengendalikan badai salju yang dahsyat. Misi Raja Jayakusuma. Raja Jayakusuma, yang telah lama berambisi untuk memperluas kekuasaannya, memutuskan untuk mencari artefak ini. Ia mengumpulkan pasukan elitnya, yang terdiri dari prajurit-prajurit terkuat dan terlatih, serta seorang biksu tua yang dianggap memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib. Mereka berangkat dalam perjalanan yang sangat berbahaya menuju Gunung Everest, melalui lembah-lembah yang penuh dengan kabut es dan badai salju yang mencekam. Perjalanan itu penuh dengan rintangan. Mereka harus melewati gua-gua yang gelap dan berbahaya, mendaki tebing-tebing curam yang terjal, serta bertahan hidup dalam suhu yang menusuk tulang. Namun, mereka tidak pernah berhenti. Raja Jayakusuma, dengan tekad yang kuat, memimpin pasukannya, percaya bahwa golok naga es akan memberikan kekuatan yang sangat besar. Pertemuan dengan sang penjaga. Setibanya di puncak gunung yang tertutup salju abadi, mereka menemukan sebuah gua yang tersembunyi. Dalam gua ini, tertulis tulisan kuno yang berbunyi, "Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan jiwa yang tak tergoyahkan yang dapat menemukan golok ini. Namun, mereka yang mencari dengan niat buruk akan terperangkap dalam kutukan yang kekal." Raja Jayakusuma, yang telah membuktikan kekuatannya dalam pertempuran dan memiliki ambisi yang besar, tidak memperdulikan peringatan ini. Dia memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan pencarian mereka. Mereka memasuki gua tersebut, dan semakin dalam mereka berjalan, semakin tebal kabut es yang menyelimuti jalan. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah altar kuno yang dipenuhi dengan ukiran naga yang membeku. Di atas altar tersebut terbaring sebuah golok besar yang tertutup oleh lapisan es tebal. Golok itu terlihat bersinar, meskipun dinginnya menggigit seperti salju yang tak pernah berhenti turun. Namun, sebelum Raja Jayakusuma dapat menyentuh golok tersebut, sebuah suara misterius menggema di dalam gua. Siapa yang berani mengganggu kedamaian naga es? Suara itu datang dari dalam kabut yang tebal, dan dari dalam kegelapan muncul sosok makhluk raksasa, dengan tubuh yang terbuat dari es, mata yang menyala dengan api biru, dan sayap naga yang membeku. Makhluk itu adalah penjaga naga es, yang telah menjaga golok tersebut selama berabad-abad. Kutukan yang tak terhindarkan. Penjaga naga es, dengan suara yang penuh dengan kebijaksanaan dan amarah, berbicara kepada Raja Jayakusuma. "Kamu datang untuk merebut golok ini, bukan dengan niat murni, tetapi untuk kekuasaan dan kehancuran.
kamu akan menghadapi akibat dari pilihanmu. Namun, Raja Jayakusuma yang tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menyerang penjaga naga es. Pertempuran yang tak terhindarkan pun terjadi. Para prajurit yang dipimpin oleh Raja Jayakusuma menyerang dengan segala kekuatan mereka, tetapi senjata mereka pecah ketika menyentuh tubuh penjaga naga es. Tubuh es raksasa itu tidak bisa dihancurkan oleh pedang atau tombak mereka. Dalam sekejap, pasukan Raja Jayakusuma terlempar ke segala arah, tertutup salju dan es yang tiba-tiba muncul, membekukan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Raja Jayakusuma sendiri, yang tidak siap untuk menghadapi kekuatan makhluk ini, mencoba untuk menyerang penjaga naga es dengan pedang yang dibawanya, tetapi pedangnya juga patah ketika menyentuh tubuh penjaga tersebut. Penjaga naga es itu kemudian menyentuh golok di altar, dan tiba-tiba, badai salju yang dahsyat meledak dari dalam gua. Golok naga es yang tadinya terlihat tenang kini berkilau dengan cahaya biru yang menyeramkan. Penjaga naga es berkata lagi, "Sekarang kamu akan merasakan kutukan yang kekal. Kekuasaan yang kamu cari tidak akan pernah datang, dan semua yang kamu bawa akan terlupakan oleh waktu." Dengan suara gemuruh, salju yang menutupi gua itu tiba-tiba membeku, dan Raja Jayakusuma serta pasukannya pun hilang begitu saja, terperangkap dalam lapisan es yang abadi. Golok naga es kembali ke tempatnya di altar, terlindung dari dunia luar, menunggu seseorang yang cukup kuat untuk menghadapinya. Legenda yang menghantui. Sejak kejadian itu, Gunung Everest menjadi tempat yang lebih ditakuti, bukan hanya karena tantangan fisiknya, tetapi juga karena kisah mengerikan yang menyelubunginya. Legenda tentang golok naga es pun menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun, dan banyak orang beranggapan bahwa siapapun yang berani mencarinya akan berakhir dengan nasib yang sama seperti Raja Jayakusuma. Di zaman modern ini, para pendaki yang menaklukkan Everest berbicara tentang kabut es yang aneh dan fenomena misterius yang terjadi di sekitar puncak gunung. Beberapa mengklaim bahwa mereka mendengar suara misterius di antara hembusan angin, sementara yang lain merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka saat mereka mendaki. Namun, tak ada yang benar-benar tahu apakah itu hanya mitos atau sesuatu yang lebih gelap dan nyata. Golok naga es, seperti yang dikatakan dalam legenda, adalah alat yang tak terjangkau oleh manusia yang dipenuhi dengan hasrat. Siapapun yang berusaha merebutnya tanpa memahami kekuatannya, akan dihancurkan oleh kutukan yang ada di baliknya. Dan dengan itu, perjalanan mencekam ini baru saja dimulai. Setelah Raja Jayakusuma dan pasukannya hilang tertimbun dalam lapisan es yang abadi, Gunung Everest kembali sunyi, seolah-olah alam sendiri ikut merasakan tragedi yang terjadi. Waktu berlalu, dan legenda golok naga es pun menjadi cerita yang semakin kabur dalam ingatan banyak orang, namun tetap meninggalkan jejak yang gelap bagi siapapun yang cukup berani untuk mencari tahu lebih jauh. Namun, ada satu orang yang tak bisa menahan rasa penasaran tentang cerita tersebut, Damar, seorang pendaki muda yang terobsesi dengan misteri Gunung Everest dan kisah-kisah kelam yang mengelilinginya. Damar telah mendengar desas-desus tentang golok naga es sejak kecil. Cerita itu mengganggunya sepanjang hidupnya, memancing rasa ingin tahu yang tidak bisa diredam. Meskipun ia tahu betul tentang bahaya yang mengintai, ia memutuskan untuk memulai perjalanannya ke puncak gunung yang terkenal sebagai salah satu tempat paling mematikan di dunia. Perjalanan yang penuh tantangan. Damar memulai ekspedisinya dengan persiapan matang. Ia telah berlatih bertahun-tahun untuk mendaki gunung tertinggi ini, mengasah keterampilannya dalam navigasi di salju, teknik penyelamatan, dan bertahan hidup di suhu ekstrim. Ia juga membawa berbagai alat canggih untuk membantu dalam pendakian, namun satu hal yang tidak bisa ia siapkan adalah kehadiran roh-roh yang terperangkap di gunung ini. Perjalanan menuju puncak Everest tidak pernah mudah. Damar dan timnya menghadapi berbagai rintangan, angin kencang,
salju yang terus-menerus turun, dan suhu yang membekukan. Setiap langkah terasa seperti perjuangan, dan meskipun tubuh mereka lelah, mereka terus bergerak maju. Namun, di tengah perjalanan, Damar mulai merasakan keanehan. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang mengamatinya, suara-suara aneh yang terdengar di tengah malam ketika mereka beristirahat, dan bayangan yang bergerak di antara kabut salju. Pada suatu malam, saat mereka camp di sebuah lembah di kaki gunung, Damar terbangun dari tidurnya oleh suara gemerisik es yang aneh. Ia membuka matanya dan melihat bayangan bergerak cepat di luar tenda. Rasa takut menggelayuti hatinya, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan hati-hati, ia keluar dan melihat ke arah kabut yang mulai menebal. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar badai salju yang akan datang. Sebelum ia bisa mencerna apa yang sedang terjadi, kabut itu semakin tebal dan seketika, ia mendengar suara gemuruh yang mengguncang dasar gunung. "Jangan lanjutkan perjalananmu, Damar." Suara itu berbisik, terdengar seperti desisan angin yang dibalut dengan peringatan. Misteri yang terungkap. Damar tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia memutuskan untuk menelusuri suara itu, yang ia yakini berasal dari tempat yang lebih dalam di gunung. Mengabaikan peringatan itu, ia melanjutkan pendakiannya, membawa timnya ke jalur yang tidak pernah dilalui sebelumnya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya menemukan sebuah gua tersembunyi yang terlupakan, tertutup oleh lapisan es tebal yang menutupi pintu masuk. Gua itu, begitu mereka memasuki, terasa sangat asing, seakan tempat ini bukan bagian dari dunia yang biasa mereka kenal. Semua di dalam gua ini sangat sunyi, dan suhu di dalamnya sangat dingin, lebih dingin dari suhu luar yang sudah menusuk hingga ke tulang. Di dalam gua itu, Damar menemukan sesuatu yang tak terbayangkan. Di tengah gua yang gelap, sebuah altar kuno berdiri, dipenuhi dengan ukiran naga yang berkilau oleh cahaya yang dipantulkan dari lapisan es yang menutupi seluruh ruangan. Di atas altar itu, golok naga es tergeletak, bersinar dengan cahaya biru yang dingin. Rasanya, seolah golok itu sedang memanggil mereka. Damar merasakan dorongan kuat untuk mendekat, tangan kanannya seolah bergerak tanpa kendali menuju golok itu. Namun, tepat ketika ia hendak menyentuhnya, sebuah suara keras menggelegar di seluruh gua, membuat tanah berguncang dan lampu-lampu senter mereka bergetar. "Kamu telah membuat pilihan yang sangat buruk, Damar." Suara itu bukan berasal dari seorang manusia, melainkan dari suatu kekuatan yang jauh lebih besar dan gelap, penjaga naga es. Damar terhenti di tempatnya, tubuhnya membeku seketika. Suara itu datang dari makhluk raksasa, lebih besar dari manusia manapun, dengan tubuh yang terbuat dari es padat, bersayap naga besar, dan matanya yang menyala dengan api biru yang mencekam. Penjaga naga es berdiri di hadapannya, sosok yang dulu pernah menghancurkan pasukan Raja Jayakusuma. Kutukan yang diterima. Penjaga naga es menyebutkan kutukan yang telah lama tertanam dalam gunung ini. Setiap orang yang mencoba mengambil golok naga es akan dihukum, karena artefak tersebut bukanlah benda yang dapat dimiliki sembarangan. Golok naga es adalah simbol dari kehancuran, kekuatan yang dapat membekukan waktu dan memanipulasi alam. Namun, siapapun yang mencoba untuk menguasainya dengan niat buruk akan terperangkap dalam kutukan yang lebih buruk daripada kematian. Kekuatan yang kamu cari, Damar, akan menghancurkanmu seperti halnya yang terjadi pada Raja Jayakusuma. Damar merasa ketakutan, tetapi masih ada rasa ingin tahu yang mendalam. Apa yang terjadi pada Raja Jayakusuma? Mengapa golok ini memunculkan kutukan yang begitu besar? Dengan hati yang berdebar, ia memutuskan untuk bertanya, dan penjaga naga es menjawabnya dengan suara yang penuh amarah.
Raja Jayakusuma datang ke sini dengan ambisi dan keinginan untuk menguasai dunia. Dia mengabaikan peringatan dan mengira bahwa kekuasaan yang ada di golok ini dapat membantunya menundukkan semua yang ada di dunia. Namun, ia tidak tahu bahwa kekuatan itu akan mengubahnya menjadi batu es yang terperangkap di dalam waktu. Kamu yang datang dengan niat serupa akan menghadapi takdir yang sama. Damar merasa dirinya mulai terperangkap oleh kutukan ini, seolah-olah ia tidak bisa kembali lagi dari keputusan yang sudah dibuat. Dalam hati, ia tahu bahwa ia harus menghentikan pencariannya atau menghadapinya dengan risiko yang tak terbayangkan. Namun, seperti halnya Raja Jayakusuma, ia terperangkap dalam pesona dan godaan kekuatan golok tersebut. Namun, sebelum Damar sempat melakukan apapun, penjaga naga es melontarkan serangan salju yang membekukan seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Suara gemuruh dari angin es semakin kuat, dan ia merasa tubuhnya tak bisa bergerak, beku di tempatnya. Di saat terakhir, Damar menyadari bahwa pencariannya bukan hanya untuk mengungkapkan misteri, tetapi juga untuk menguji dirinya sendiri. Golok naga es bukan hanya alat untuk menguasai dunia, ia adalah pengingat bahwa tak ada kekuatan yang pantas dimiliki oleh mereka yang tidak bisa mengendalikan keinginan mereka. Golok naga es tetap berada di tempatnya, seperti yang telah lama dijaga. Siapapun yang berani menghadapinya dengan niat buruk akan berakhir dengan nasib yang sama, terperangkap dalam waktu dan salju abadi. Namun, cerita ini belum berakhir, karena seperti yang diketahui banyak orang, tak ada yang tahu kapan lagi seseorang akan mencoba menantang golok naga es dan kutukan yang menyertainya.